Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ananda Riko, silakan dibimbing berdoa. Mulai marilah kita dalam mulai. Baik. Untuk selanjutnya, silakan kalian lihat terlebih dahulu laci kanan kirinya, mungkin masih ada sampah yang berserakan, silakan dipungut, diambil. Sudah bersih? Ya. Oke, selanjutnya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk ini? Ya. Ada. Siapa? Oh, Cynthia sama Sisa. Ada selisihnya? Ada. Oke. Yang lain masuk lagi ya. Oke, untuk selanjutnya SBG terlebih dahulu. Ada yang pernah memainkan tepuk pagi, siang, malam? Belum. Oke. Jadi permainannya kalau Pak Zen bilang tepuk pagi itu tepuk tangannya 1 kali. Ya. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam 3 kali. Enggak tepuk. kan nggak boleh rame kalau malam. Paham ya? Ikutin instruksinya Pak Zen. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, bilang lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, berarti udah fokus semuanya. Terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang perbedaan kritik dan esai? Siapa yang masih ingat? Oke, sorry Pak. Kritik itu merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Ya. Kalau esai itu merupakan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen menulis tentang suatu topik. Nah, boleh kasih tepuk tangan untuk itu. Jadi kritik itu merupakan apa? Penilaian ya. Jadi menimbang baik dan buruknya terhadap suatu karya sastra. Sedangkan esai itu merupakan karangan prosa yang sifatnya itu argumen dari seseorang. Jadi sifatnya lebih subjektif. Kalau kritik itu objektif. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini, yaitu yang pertama tentang menyusun kritik terhadap karya sastra. Jadi kita belajar bagaimana caranya menyusun kritik terhadap karya sastra. Ada yang tahu contohnya karya sastra itu apa? Contohnya? Ya, apa? Puisi. Terus apa lagi? Karya sastra? Novel. Ya. Apa lagi? Sastra. Karya sastra. Apa lagi? Cerpen. Ya. Itu merupakan karya sastra. Terus yang kedua, kita tujuan pembelajarannya yang kedua yaitu menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Nah, biasanya kalau esai ini membahas tentang fenomena alam. Contohnya ada gunung meletus. Kita sebagai penulis ingin membuat esai. Jadi kita susun ya, cara membuat esai itu seperti apa. Atau contoh tentang COVID seperti kemarin. Nah, kita mau buat nih esai tentang apa permasalahan COVID ya, seperti itu ya. Paham ya? Jadi kalau kritik ini biasanya lebih terhadap sastra biasanya. Kalau esai ini biasanya lebih luas lagi dan cenderung membahas tentang suatu objek permasalahan. Oke, sekarang silakan kalian buka halaman 199. Sebelum Pak Zen jelaskan, silakan kalian buka, kalian baca terlebih dahulu bab yang kedua yaitu menyusun kritik dan esai, halaman 199. Pak Zen kasih waktu 10 menit, silakan kalian baca terlebih dahulu. Bisa dipahami? Ya. Sudah selesai? Ya. Terus selanjutnya, Pak Zen akan menerangkan sekilas saja tentang menilai karya melalui kritik dan esai, tapi kita fokusnya adalah tentang penyusunan kritik dan esai. Tentang ciri-ciri kritik. Jadi kalau kritik itu yang pertama sifatnya itu menanggapi atau mengomentari karya dari orang lain. Jadi bukan karya orisinil. Karya
menilai terhadap suatu karya. Terus yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Terus yang ketiga, memberi saran perbaikan. Jadi kalian harus memberikan saran apa kurangnya. Jadi kalian harus memberikan saran seharusnya. Contohnya, alurnya tidak monoton supaya pembaca tidak bosan. Itu suatu contoh memberikan saran. Terus yang keempat, yakni bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Ya. Jadi bagi bagi teman kalian yang belum baca, kalian bisa menjembatani. Saya sudah membaca, saya sudah bisa menilai. Kalau kalian pernah lihat review film ya, sebelum kalian nonton ke bioskop, itu kan ada review filmnya. Mungkin kita nggak bisa nonton bioskop, jadi kita nonton reviewnya terlebih dahulu. Jadi kita ngerti, oh ternyata film ini bagus, oh ternyata film ini jelek. Oke, selanjutnya. Nah, struktur kritik yang pertama itu adalah evaluasi. Berisi pernyataan umum. Jadi evaluasi ini berisi pernyataan umum tentang apa yang kalian mau kritiki. Terus yang kedua itu tentang deskripsi teks, bagian isi teks, tanggapan kritis. Ini lebih detailnya kalian mendeskripsikan teksnya. Terus yang baru yang terakhir adalah penegasan ulang. Jadi kalian harus menegaskan ulang tentang kritiknya kalian dalam menilai suatu karya sastra. Harus ditegaskan apa kelebihan dan kekurangannya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Oh ya, iya. Apa aja? Apa bedanya mengkritik dan mencaci? Nah, ini bagus, pertanyaan bagus ya. Apa bedanya mengkritik dan mencaci? Jadi gini, kalau mengkritik ya, mengkritik itu ketika kalian menelaah sesuatu, kalian kritik kurangnya apa, tapi kalian juga harus mengapresiasi kelebihan dari karya tersebut. Kalau mencaci beda lagi. Kalau mencaci contohnya apa? Contoh, ada salah satu siswa itu menaiki kendaraan yang kurang layak. Kalian caci, wah sepeda motornya jelek. Nah itu namanya mencaci. Kalau mencaci itu lebih tidak memberikan solusi. Jadi kalau mengkritik karena karena teman kalian ini sepedanya jelek, lalu bagaimana caranya kalian ini bisa membantu? Contohnya membantu apa? Mungkin bisa kalian bonceng ya, supaya sepeda yang tidak layak ini tidak usah dipakai. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu perbedaan dari kritik dan mencaci. Struktur esai. Nah, struktur esai itu yang pertama pendahuluan, sudah pasti. Jadi pendahuluan ini isinya tentang ringkasan dari tema yang akan kalian bahas. Apa temanya? Kayak gitu. Yang laki-laki paham semua ya? Kalau penonton paham ya? Bukan nonton ya? Yang kedua yaitu bagian isi. Nah, kalau isi, kalian sedang memberikan argumen pendapat terhadap suatu karangan tersebut, terhadap suatu fenomena tersebut. Jadi isinya itu apa? Kalian mau unek-uneknya itu apa? Nah ini dilandaskan pada bagian isi. Terus yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Nah di bagian penutup dan kesimpulan ini kalian simpulkan. Contohnya, kalau dalam kasus COVID, jadi kesimpulannya mungkin karena kalian pro terhadap COVID, jadi kesimpulannya di masa COVID ini kita harus Kita harus meningkatkan kesehatan kita dengan cara jaga jarak, ya, memakai masker. Nah, seperti itu. Ini penutup dan kesimpulan. Terus yang terakhir yaitu ciri-ciri esai. Yang pertama tadi Pak Azil juga sudah jelaskan. Yang pertama adalah berbentuk prosa, karangan singkat, kayak gitu ya. Berbeda dengan cerpen dan novel. Jadi kalau prosa itu yang di esai ini berbeda dengan karya sastra, bukan? Jadi yang dimaksud berbentuk prosa ini singkat, seperti itu. Terus yang kedua ini singkat, yang ketiga memiliki gaya berbeda. Setiap penulis itu memiliki gayanya masing-masing. Terus yang keempat selalu tidak utuh. Jadi kalau menulis esai tidak perlu harus menjelaskan secara utuh. Tidak seperti kritik. Jadi kalau kritik itu kalian harus membaca semuanya baru bisa dikritik. Terus yang kelima memenuhi keutuhan penulisan. Jadi kalian harus memahami memenuhi penulisan ini seperti pendahuluan, isi dan penutupnya.
Terus yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Kalau ini adalah ciri khas dari penulis, pemikirannya seperti apa, lebih condong terhadap kontra atau lebih condong terhadap pro. Ini adalah contoh dari kritik dan esai. Nah, ini contoh kritik di sini. Pada novel karya Perrier yang berjudul Hujan, novel ini bercerita tentang Lail, seorang yatim piatu yang sangat suka dengan hujan. Pada saat hujan, Lail menulis gambaran masa depan di mana teknologi sudah lebih canggih. Karya sastra ini menceritakan kehidupan di masa depan, namun sayangnya alur cerita ini terkesan sangat lambat. Nah, di sini penulis sudah memberikan kritiknya tentang kelebihannya itu apa dan kekurangannya itu apa. Di sini kekurangannya novel ini terkesan dengan sangat lambat. Terus contoh esai. Kalau esai, kalian lihat di sini, virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 ya, memiliki dampak yang besar terhadap perubahan tatanan kehidupan manusia. Tidak hanya merugikan di bidang kesehatan, dampak COVID-19 ini turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Jadi di sini penulis sedang memberikan pendapatnya terhadap dampak dari COVID-19. Bisa ya, bisa dipahami sampai sekarang? Oke, untuk selanjutnya Pak Zen ingin kalian untuk mengerjakan tugas kelompok. Di sini Pak Zen sudah siapkan nomornya ya. Di sini ada nomor. Kalian yang Pak Zen panggil nanti maju satu persatu mengambil nomor. Bisa ya? Dimulai dari yang laki-laki dulu. Yuk, bikin dari itu. Saya Putri Febilia dan Farena. Oke, sudah terima semua ya? Silakan kalian buka nomor berapa? 1. Nah, kalian silakan buka nomornya. Yang mendapatkan angka 1 silakan kumpul dengan angka 1, yang angka 2 kumpul dengan angka 2, yang 3 kumpul dengan angka 3. Silakan berpindah tempat. Sudah ya? Ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kalian Pak Zen akan kasih tugas. Nah, tugas kalian sekarang itu membuat kritik sastra. Yang nomor 1, kalian membuat kritik sastra terhadap novel Perahu Kertas. Jadi kalian bisa search di Google, mungkin kalau ada yang punya bukunya silakan dibuka bukunya, kalian kritisi tentang novel Perahu Kertas. Dan kelompok 2 yaitu tentang novel Dilan 1990. Terus yang ketiga novel Hujan. Bisa dipahami ya? Pak Zen kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan. Ini untuk ini. Baik, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang Pak Zen ingin perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kritik sastra. Pak Zen mulai dari kelompok 2 untuk Sela, silakan maju. Kritik sastra novel Dilan 1990. Cerita satu ini mengisahkan tentang percintaan dan persahabatan seorang anak SMA bernama Dilan yang bertemu dengan lawan jenisnya yakni Milea. Dalam kisah novel tersebut memunculkan beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari novel ini terdapat pada gaya bahasa yang terkesan baku, mirip seperti gaya era 90-an yang mudah dicerna oleh generasi Z sekarang ini. Tidak hanya itu saja, cerita tersebut menggambarkan keromantisan seorang anak SMA yang sudah kasmaran dan bucin. Ada kekurangan dalam novel ini adalah mengenai karakter yang sangat menonjolkan Dilan sehingga kerap kali para tokoh utama yakni Milea terabaikan. Tidak hanya itu saja, ada terdapat kata-kata kasar yang hanya bisa dibaca dan dinikmati oleh beberapa kalangan dengan usia tertentu. Boleh tepuk tangan yang
Jadi hasil analisa dari kelompok 2 tadi tentang kelebihan dan kekurangan dari novel Dilan yang pertama yaitu apa? Kisah percintaan ya. Ya. Kelebihannya kita harus bisa sampai merasa kalau itu real di dunia nyata. Terus untuk kekurangannya sendiri tadi, Karakter yang sangat menonjolkan Dilan. nah karakternya masih selalu menonjolkan Dilan padahal kan ada karakter Milea ya. Iya. Jadi kita kesannya itu ke Dilan terus. Mileanya sampai terlupa. Oke. Boleh kasih tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran pagi ini, kita kalau ingin membuat suatu kritik terhadap karya sastra dan membuat esai dalam menindak mengamati suatu fenomena. Jadi kalau kita sedang ingin membuat kritik sastra, harus mempunyai bahan terlebih dahulu ya. Kalian harus punya bahan terlebih dahulu. Kalian harus membaca terlebih dahulu karyanya. Terus yang kedua yang ketiga, kalian juga harus seimbang antara mengenai kelebihan dan kekurangan. Setelah itu untuk esai sendiri, di mana kalian membuat esai itu mengamati suatu objek ya, suatu fenomena alam ataupun fenomena masyarakat. Jadi kalian harus memperhatikan pendahuluan, isi dan penutup seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih untuk tugas akhirnya karena ini sudah merupakan pembelajaran terakhir kita di kelas 12. Jadi tugas kalian yaitu membuat esai tentang bahayanya merokok ya. Silakan kalian buat esai tentang bahayanya merokok di rumah masing-masing, nanti dikumpulkan di minggu yang akan datang. Bisa dipahami sampai sini? Kalian bisa boleh untuk mencari di internet atau kalian membaca koran, ya silakan. Yang penting kalian membuat esai bahayanya merokok. Sebelum Pak Zek mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk Ananda Riko. Silakan dipimpin doa menutup. Mulai. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.